Menantu Super Sang Dewi. Bab 176, beri mereka resepnya. Menghadapi gelombang tuduhan dan kutukan, Lin Yang tampak sangat tenang. Qin Ning menggertakkan giginya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini menghujat saudaranya Lin. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Lebih parahnya lagi, orang-orang ini hanya bingung membedakan mana yang benar dan salah. Terutama gadis itu. Mereka yang berdiri di sini semuanya adalah dokter, praktisi pengobatan Tiongkok, beberapa di antaranya cukup terkenal. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apakah penyakit paru-paru gadis itu sudah sembuh? Tetapi semua orang tahu bahwa alasan gadis-gadis itu melakukan ini adalah untuk menyelamatkan muka Mao Aikun, dan yang lebih penting, untuk menyelamatkan muka sekolah selatan. Karena Mao Aikun berasal dari sekolah selatan. Jadi saat ini tidak seorang pun akan mengenali Lin Yang. Lin Yang tentu saja memahami hal ini. Tetapi alasan mengapa dia bersikeras bersaing dengan Mao Aikun adalah, pertama, karena dia ingin mengetahui metode sekolah selatan, dan kedua, karena dia ingin menguji sifat sekolah selatan sebagai sebuah organisasi. Sekarang tampaknya hal itu hanya dapat diringkas dalam 4 kata. Hanya sebatas nama saja. Saya ingin bertemu dengan dekan Anda. Kata Lin yang ringan. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Mao Aikun mencibir. Benarkah? Mata Lin yang berubah dingin. Kenapa kau masih tidak berlutut? Beberapa antek di sekitar Cheng Changsheng bergegas mendekat dan meninju kepala Lin Yang. Namun pada detik berikutnya, sebuah tangan dengan tepat menangkap tinju yang datang dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Retakan. Terdengar suara tulang patah. Ah! Lelaki itu menjerit memilukan, dan seluruh tinjunya berubah bentuk. Ah! Apa yang kau lakukan? Dia memukuli seseorang. Dia membunuh seseorang. Orang-orang di sekitar menjadi gempar dan berteriak. Keamanan, keamanan, cepat panggil keamanan dan tangkap orang ini. Teriak gadis itu juga dengan keras. Berani sekali kau bersikap lancang di Nanpai. Bagus. Bagus sekali. Nanpai sudah berdiri selama bertahun-tahun, dan tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di sini. Kaulah yang pertama. Aku tidak peduli siapa kau, tamatlah riwayatmu. Mao Aikun sangat marah dan menunjuk Lin Yang sambil mengumpat. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan ke arah gadis itu dengan langkah besar. Apa yang kau lakukan? Gadis itu menggigil dan melangkah mundur dengan cepat. Minggir. Pria gemuk itu bergegas mendekat dan mencoba menghentikan Lin Yang. Namun Lin Yang menamparnya balik. Wah! Bekas tamparan berwarna merah terang muncul di wajah pria gemuk itu. Ia merasa pusing dan berputar 2 kali sebelum terduduk di tanah. Orang-orang terkejut lagi. Saat ini, tidak ada yang berani memprovokasi Lin Yang. Lin Yang mencengkeram lengan gadis itu lalu menyingsingkan lengan bajunya. Saya melihat lengannya yang putih sedikit memerah, dan itu adalah warna merah yang sangat tidak sehat. Kamu bilang kamu sudah pulih, jadi bisakah kamu menjelaskan apa ini? Tanya Lin Yang. Ini. Gadis itu ragu-ragu sejenak, lalu terdiam. Orang-orang di sekitar juga terdiam. Ini adalah gejala panas paru-paru. Banyak orang tahu bahwa gadis itu tidak ingin semua orang melihat termometer, tetapi tindakan Lin yang tidak diragukan lagi telah memecahkan kertas jendela. Siapa yang bilang itu panas paru-paru? Aku. Aku hanya mengenakan terlalu banyak pakaian. Tetapi kamu telah memukuli seseorang di Nanpai kami dan kamu masih berani bersikap sombong. Semuanya, cepat dan tangkap dia. Gadis itu melepaskan diri dari tangan Lin Yang dan berteriak. Baiklah, mari kita semua bersatu dan menangkapnya. Mao Aikun juga bereaksi dan menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk membicarakan hal ini dengan Lin Yang. Semuanya, ayo. Pria gemuk yang tergeletak di tanah itu menutupi wajahnya dan meraung marah, lalu bergegas menuju Lin Yang terlebih dahulu. Orang-orang lainnya bergegas maju. Aula akademis gempar. Menghadapi kerumunan yang melonjak ini, tidak peduli seberapa kuat Lin Yang, dia mungkin tidak akan mampu mengatasinya, bukan? Tapi Lin Yang tetap sangat tenang. Telapak tangan Qin Ning berkeringat. Situasi di tempat kejadian tidak terkendali. Namun, pada saat ini, teriakan marah terdengar. Hentikan semuanya. Suaranya sangat keras. Semua orang terkejut dan melihat ke arah sumber suara. Namun kerumunan itu terbagi. Seorang lelaki tua mengenakan setelan tang berjalan cepat mendekat. Orang tua itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dengan ekspresi marah di wajahnya, dan dia tampak tegas dan sangat serius.
Begitu dia muncul, banyak orang di tempat kejadian berteriak, itu iblis yang hidup. Ya Tuhan, dia ada di sini. Ini adalah dokter terkenal di Provinsi Jiangnan. Mata banyak orang berbinar dan mereka sangat gembira. Halo, Senior Qin. Senior Qin, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Orang-orang menyapanya satu demi satu, dan beberapa bahkan ingin maju dan berteman dengannya. Namun wajah Qin Baisong berubah menjadi hitam, dan dia melotot ke arah orang-orang ini dan berteriak dengan marah, apa yang kalian lakukan? Ini adalah sekolah selatan, apakah ini tempat untuk kalian bertindak liar? Senior Qin, kalian datang di waktu yang tepat, cepat usir orang ini, dia benar-benar memukuli orang-orang di sekolah selatan kita, sungguh memalukan. Mao Aikun melangkah maju dan berkata, kakek, bukan seperti itu. Qin Ning segera melangkah maju untuk menjelaskan. Kakek. Banyak orang terkejut. Mao Aikun juga tercengang. Siapa yang mengira bahwa gadis cantik yang menemani Lin Yang sebenarnya adalah cucu perempuan Qin Baisong? Para antek Cheng Changsheng tampak sangat tidak senang. Qin Ning menjelaskan situasinya secara singkat, dan wajah Qin Baisong langsung menjadi sangat jelek. Dia melirik gadis yang mengatakan dia baik-baik saja, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu. Kemarilah. Gadis itu sedikit tertegun, lalu berjalan dengan hati-hati. Tetapi Qin Baisong memegang lengannya dan mulai memeriksa denyut nadinya. Sesaat kemudian, dia tampak marah dan berteriak, kamu jelas-jelas masih menderita panas paru-paru, mengapa kamu bilang kamu baik-baik saja? Wow! Seluruh hadirin menjadi gempar. Qin Baisong benar-benar mengatakan itu. Bukankah itu berarti Mao Aikin gagal menyembuhkan gadis itu? Bukankah itu berarti keterampilan medis sekolah selatan tidak sebaik pemuda ini? Apakah Qin Baisong mencoba menamparkan wajah orang selatan? Lin yang menoleh sedikit, melirik Qin Baisong, dan tidak berkata apa-apa. Guru Mao, ada apa denganmu? Apakah kamu mendorong anak ini untuk berbohong? Tanya Qin Baisong sambil menatap Mao Aikun. Ini. Mao Aikun juga terdiam. Jika keterampilan medismu lebih baik dari pemuda ini, maka kau memiliki kemampuan. Karena kau tidak mampu, maka jujur saja. Kau tidak memiliki keterampilan seperti dia tetapi masih menggunakan cara-cara tercela ini. Apakah kau layak menjadi dokter pengobatan Tiongkok? Qin Baisong menegur tanpa basa-basi. Dia lebih tua dari Mao Aikun. Ketika dia bergabung dengan sekolah selatan, Mao Aikun belum mulai belajar kedokteran. Di hadapannya, Mao Aikun secara alami bukanlah apa-apa. Aku salah. Mao Aikun menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Tulislah kritik diri dan tempelkan di papan pengumuman sekolah selatan. Aku akan melaporkan masalah ini ke pihak berwenang yang lebih tinggi. Kata Qin Baisong dengan dingin. Hah? Mao Aikun cemas, Senior Qin, tolong maafkan aku kali ini. Jika kau melaporkan hal ini kepada atasan, aku pasti akan dikeluarkan dari sekolah selatan. Senior Qin, tolong lepaskan aku. Masalahnya begitu besar, dan begitu banyak orang yang menonton, apakah kau pikir kau bisa merahasiakannya? Qin Baisong berkata dengan marah. Ketika Mao Aikin mendengar ini, wajahnya langsung pucat. Memang benar selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Selain itu, semua orang yang berpartisipasi dalam insiden ini, semua orang yang berpartisipasi dalam kerusuhan, akan didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam konferensi Raja Medis. Qin Baisong mendengus marah. Banyak sekali orang yang begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa dan wajah mereka pucat. Tuan Qin, tolong ampuni saya kali ini. Tidak. Saya sudah berjuang keras untuk bisa masuk ke sekolah selatan. Adegan itu dipenuhi ratapan. Tapi Qin Baisong tidak peduli sama sekali. Guru, ayo pergi. Qin Baisong berbisik kepada Lin Yang. Lin Yang mengangguk dan mengikuti Qin Baisong keluar dari aula akademik. Tuan, Qin Baisong telah turun tangan. Si antek memanggil Cheng Changsheng sambil menggertakkan giginya. Lupakan saja, kembalilah, kata Cheng Changsheng sambil tersenyum. Baiklah. Tak lama kemudian, berita tentang aula akademik menyebar ke seluruh sekolah selatan. Sekolah selatan segera mengirim seseorang untuk menangani masalah tersebut, tetapi karena Qin Baisong yang maju, tidak ada yang berani melindungi Mao Aikun. Terlebih lagi, penipuan semacam ini memang memalukan, dan jika sekolah selatan melindunginya, itu akan menjadi noda hitam. Untuk organisasi seperti sekolah selatan yang sangat mementingkan reputasi, mustahil bagi mereka untuk menghancurkan reputasi mereka sendiri demi Mao Aikin.
Tentu saja, setelah kejadian ini terjadi, Lin yang mendapat banyak perhatian, dan banyak orang juga membicarakan siapa pemuda yang membuat Mao Aikun kehilangan muka ini. Tetapi sang tokoh utama tidak tertarik dengan hal ini. Pada saat ini, Lin yang mengikuti Qin Baisong menuju hotel. Situasinya sangat serius. Qin Baisong berkata dengan suara serak sambil duduk di kursi penumpang. Apa yang serius? Lin yang bertanya dengan tenang. Tindakan fraksi selatan terhadap grup Yang Hua. Qin Baisong berkata dengan sungguh-sungguh, mereka akan mengintegrasikan urusan Nancheng besok. 5 hari kemudian, tindakan terhadap grup Yang Hua akan resmi dimulai. Guru, fraksi selatan bukanlah grup Sangyu. Anda tidak bisa menjadi lawan mereka. Lalu apa maksud Anda? Lin yang bertanya. Berikan mereka resepnya sekarang. Qin Baisong menatapnya dengan saksama dan berkata dengan serius. Bab 177 kamu tidak bisa menikah meskipun kamu tidak menginginkannya. Apakah kau ingin aku tunduk pada sekolah selatan? Lin yang bertanya dengan tenang. Tidak ada pilihan lain. Mereka telah memberitahu orang-orang di semua tingkatan dan di semua tempat. 5 hari lagi, sejumlah besar pasukan akan memasuki Jiangcheng. Kelompok Yang Hua tidak akan dapat menghentikan mereka. Kata Qin Baisong dengan suara serak. Jadi kamu baru saja menghubungi anggota inti sekolah selatan untuk membahas masalah ini? Tanya Lin Yang. Saya sangat menghormati guru saya, dan saya tidak ingin kerja kerasnya sia-sia. Qin Baisong menggelengkan kepalanya. Sayang sekali wajahmu tidak berguna. Guru, setidaknya aku tahu betapa seriusnya situasi ini. Tapi aku tidak peduli. Lin yang menggelengkan kepalanya, jika Yang Hua sudah pergi, aku bisa membangunnya kembali, tetapi itu hanya khayalan Nanpai untuk membuatku berkompromi dengan ini. Guru, maksudmu adalah... Jangan khawatir, dalam waktu kurang dari 5 hari, kamu bantu aku menyiapkan beberapa hal sekarang juga, dan aku akan menyelesaikan masalah dengan Nanpai lusa. Lin yang berkata dengan acuh tak acuh. Qin Baisong menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin yang mengeluarkan buku catatan yang dibawanya dari sakunya, menulis daftar dan menyerahkannya kepada Qin Baisong. Qin Baisong mengambilnya, melihatnya, dan berkata, aku akan mengirimkannya kepadamu besok pagi. Apakah kamu punya tungku obat? Ada satu di tempatku tinggal. Baiklah. Aku akan datang ke tempatmu besok pagi. Kata Lin Yang. Baiklah. Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal si Tu Jing? Lin Yang sepertinya baru saja mengingat orang ini. Konon, perseteruan antara dirinya dan faksi selatan bermula dari orang ini. Bahkan tanpa orang ini, faksi selatan tetap akan mengincarnya. Saya tahu, tentu saja saya tahu. Si Tu Jing adalah murid kesayangan Yuan Mo, tokoh penting di sekolah selatan. Dia menduduki peringkat ke-6 di antara para dokter jenius di sesi terakhir. Dia sangat berbakat dan keterampilan medisnya meningkat pesat. Namun, saya pikir niatnya tidak benar. Kata Qin Baisong. Ada beberapa keretakan antara orang ini dan aku sudah memberinya pelajaran. Kurasa gurunya Yuan Mo akan mencari masalah denganku. Tidak heran reaksi Yuan Mo begitu kuat ketika aku pergi mencari orang-orang itu sebelumnya. Qin Baisong tiba-tiba menyadari. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan Yuan Mo lusa. Lin yang memejamkan matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Qin Ning di sampingnya telah mendengarkan dengan diam, wajahnya penuh kekhawatiran, dan dia juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah memasuki hotel, Lin yang pergi beristirahat lebih awal. Qin Ning tidak kembali ke kamarnya, tetapi menemukan Qin Baisong. Kakek, apakah situasinya benar-benar seserius itu? Qin Ning bertanya dengan hati-hati. Ini sebenarnya jauh lebih serius dari yang kubayangkan. Qin Baisong menghela napas. Lalu menurutmu berapa peluang saudara Lin untuk menang? Qin Ning bertanya lagi. Entahlah. Kalau Guru Hautian mau ikut lomba kedokteran, dengan keterampilan medisnya, dia tidak akan kesulitan mengalahkan sebagian besar sekolah selatan. Tapi aku takut. Orang itu akan muncul. Gumam Qin Baisong. Yang itu. Siapa? Siapa lagi? Tentu saja Wakil Presiden Long. Apa? Dia. Bukankah dia sudah pensiun? Tapi bulan lalu, dia kembali ke sekolah selatan. Qin Baisong berkata dengan serius. Wajah cantik Qin Ning memucat, dia melangkah mundur berulang kali, dan mata musim gugurnya telah kehilangan warnanya. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya. Kakek, katakan padaku. Apakah ada gunanya meminta bantuan keluarga Wen?
Apa yang kamu cari? Qin Baisong menjadi marah dan berteriak, apakah aku harus bergantung pada cucuku untuk melindungi guruku? Ning'er, dengarkan aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal bodoh. Tinggallah di hotel dengan jujur selama 2 hari ke depan, apakah kamu mengerti? Qin Ning menggigit bibir cerinya dan tidak mengatakan apa-apa. Saya akan sibuk sekarang. Jika guru ada urusan, silakan telepon saya. Qin Baisong berkata dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan hotel. Qin Ning berdiri di koridor hotel, menatap pemandangan di luar jendela, mata musim gugurnya penuh dengan kesakitan dan ketidakberdayaan. Keesokan paginya, Qin Baisong membeli semua bahan dalam daftar yang diminta Lin Yang untuk dibeli, dan Lin Yang membawa bahan-bahan tersebut ke apotek pribadi Qin Baisong. Qin Ning tidak mengganggu mereka, tetapi berkeliaran di sekitar kampus tanpa sadar. Dia dalam kekacauan. Meskipun dia yakin dengan kekuatan Lin Yang, bagaimanapun juga dia berasal dari sekolah selatan. Dia adalah raksasa. Bagaimana mungkin satu orang mampu melawannya? Memikirkan hal ini, Qin Ning merasa kesal. Namun, pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Qin Ning sedikit mengernyit dan mendongak, hanya untuk melihat seorang pria berjas dengan alis tajam dan mata cerah di depannya. Pria itu sangat tampan, tetapi wajahnya sangat pucat. Meskipun dia memiliki sosok yang tegap, dia tampak sedikit lemah, seolah-olah dia terlalu memanjakan dirinya sendiri baru-baru ini. Wenren Zhaojiang. Qin Ning terdiam. Xiao Ning, ayo bicara. Kata Wenren Zhaojiang dengan suara berat. Kita belum begitu akrab, apa yang perlu dibicarakan? Qin Ning tersadar dan berkata dengan ringan. Siapa pria yang bersamamu sebelumnya? Wenren Zhaojiang bertanya tanpa ekspresi. Cheng Changsheng benar-benar memberitahumu. Qin Ning menunjukkan ekspresi jijik. Ini tidak penting. Yang penting adalah pria itu. Siapa dia? Tanya Wenren Zhaojiang dengan dingin. Apa hubungannya denganmu? Qin Ning mendengus dingin. Tidak ada hubungannya denganku. Kau adalah wanita yang kusukai, Wenren Zhaojiang, dan kau ditakdirkan untuk menikah denganku. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganku? Kata Wenren Zhaojiang dengan nada mendominasi, bertindak seperti seorang presiden yang mendominasi. Jika dia adalah gadis biasa, dia pasti sudah lama terpikat oleh aura mendominasi Qin Ning. Namun, Qin Ning mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Xiao Ning, berhenti di situ. Wenren Zhaojiang meraih pergelangan tangan Qin Ning. Lepaskan aku. Qin Ning meronta. Jika kamu tidak menjelaskan semuanya dengan jelas hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu. Qin Ning sangat marah. Dia mengeluarkan gunting dari tasnya dan berkata dengan marah, jika kamu tidak melepaskannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jika kamu bisa menerimaku setelah kamu menusukku, aku akan membiarkanmu menusukku. Wenren Zhaojiang berkata dengan dingin. Kalau begitu, lupakan saja ide ini. Biar kukatakan padamu, pria yang dilihat Cheng Changsheng adalah priaku. Aku, Qin Ning, ditakdirkan untuk menikah dengannya di masa depan. Kau tidak punya harapan. Kata Qin Ning dingin. Begitu kata-kata itu terucap, jantung Wenren Zhaojiang bagaikan ditusuk jarum. Dia menatap Qin Ning dengan dingin, apakah kamu tidur dengannya? Apakah kamu akan melepaskannya? Qin Ning menggertakkan giginya. Katakan padaku, apakah kamu tidur dengannya? Wenren Zhaojiang berkata dengan penuh semangat, dan lengannya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi lebih kuat. Kamu mencubitku dan itu menyakitkan. Qin Ning merasakan sakit yang amat sangat hingga dia hampir tidak dapat berdiri. Aku tidak menyangka kau begitu menyebalkan. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan lagi, datang saja ke sini. Wenren Zhaojiang berkata dengan dingin, dan hendak menyeret Qin Ning ke gedung sebelah. Bajingan. Qin Ning sangat marah. Melihat bahwa dia tidak sebanding dengan Wenren Zhaojiang dengan kekuatannya, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dalam keputusasaan, dia menusuk Wenren Zhaojiang dengan gunting. Wenren Zhaojiang gemetar dan melangkah mundur berulang kali. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa separuh kecil gunting telah menusuk perut bagian bawahnya. Tetesan darah berjatuhan. Wajah Qin Ning memucat, dan dia mundur beberapa langkah, tubuhnya sedikit gemetar. Ah! Ada yang terbunuh. Tuan Muda Wenren. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang di sekitar menjadi ketakutan. Terlebih lagi,
Cheng Changsheng dan kelompoknya muncul entah dari mana dan mengepung Wenren Zhaojiang. Aku baik-baik saja. Wenren Zhaojiang tersenyum tipis, tetapi ada sedikit kejahatan di matanya. Dia menatap Qin Ning dan tersenyum, "Ning'er, kali ini, bahkan jika kamu tidak ingin menikah denganku." "Kamu? Apa maksudmu?" Qin Ning merasa ada yang tidak beres. Dari mana Cheng Changsheng dan yang lainnya berasal? Terlebih lagi, tingkah laku Wenren Zhaojiang hari ini terlalu tidak normal. Meskipun dia mendominasi, dia tidak impulsif. Kamu akan segera tahu. Wenren Zhaojiang tersenyum tipis, dan dibantu pergi oleh beberapa orang. Tak seorang pun menelepon polisi, dan tak seorang pun memberitahu pihak kampus. Segalanya tampaknya sudah direncanakan sebelumnya. Hati Qin Ning sedikit bergetar, merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia bergegas pergi mencari kakeknya. Sekarang malam, sekelompok orang masuk ke kediaman Qin Baisong. Orang-orang itu, semuanya dari keluarga Wen. Bab 178 Tangan Naga. Apakah ada yang bisa saya bantu? Di halaman kecil di sebelah sekolah selatan, Qin Baisong mengerutkan kening saat melihat orang-orang berpakaian hitam yang menerobos masuk. Pada saat yang sama, seorang wanita kaya yang mengenakan gaun mewah berwarna emas dan perak masuk. Ini adalah ibu kandung Wenren Zhaojiang, Li Sixu. Dia berteriak pada Qin Baisong dengan wajah marah, "Qin Baisong, lihat apa yang telah dilakukan cucu perempuanmu yang baik itu." Alis Qin Baisong menurun. Dia mendengar dari Qin Ning tentang apa yang terjadi hari ini. Meskipun perilaku Qin Ning sangat impulsif, dia tidak dapat berbuat apa-apa dalam situasi seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan Wenren Zhaojiang kepada Qin Ning membuat Qin Baisong merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sekarang melihat wanita kaya ini datang, Qin Baisong tampaknya menyadari sesuatu yang samar-samar. "Nyonya Wenren, saya sudah tahu apa yang terjadi. Keluarga Qin kami akan bertanggung jawab atas masalah ini. Namun sejujurnya, putra Anda memang terlalu tidak baik. Apa yang ingin dia lakukan? Bukankah seharusnya keluarga Wenren memberi kami penjelasan?" Kata Qin Baisong dengan suara yang dalam. "Anakku hanya bercanda dengan cucumu dan kau tidak bisa menganggapnya serius. Tapi bagaimana dengan cucumu? Apakah dia ingin membunuh anakku?" Tanya Nyonya Wenren dengan marah. "Apakah putramu sudah meninggal?" Qin Baisong mendengus dingin. "Menyelamatkan. Menyelamatkan." Qin Baisong tercengang. Tidak mungkin, lukanya hanya dangkal, bagaimana dia bisa diselamatkan? Terlebih lagi, itu terjadi di kampus dengan begitu banyak dokter di sana. Dia sudah melakukan perawatan untuk menghentikan pendarahan dengan segera. Bagaimana dia bisa dikirim ke ruang gawat darurat untuk diselamatkan? Qin Ning keluar dari ruangan dan berkata dengan tidak percaya. "Dasar gadis kecil bau, beraninya kau keluar. Apa? Kau pikir aku berbohong padamu?" Nyonya Wenren mendengus dingin. "Saya ingin melihat laporan cedera Wenren Zhaojiang," kata Qin Ning. "Siapa kau? Kenapa aku harus menunjukkannya padamu?" Kata Nyonya Wenren dengan marah. "Kalian datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban kami, tetapi bukankah kami punya hak untuk membaca laporan? Kalian yang salah. Beraninya kalian mengungkit hal ini dan itu. Apakah kalian memberontak?" Nyonya Wenren sangat marah hingga dadanya naik turun dan wajahnya memerah. Qin Ning tidak mengatakan apa-apa. Qin Baisong merenung sejenak dan berbisik, "Nyonya Wenren, berdasarkan apa yang Anda katakan, bagaimana Anda berencana untuk menangani masalah ini?" "Sederhana saja. Pergilah, jadilah menantu perempuanku, dan layani putraku, dan semuanya akan baik-baik saja." Nyonya Wenren terkekeh. Sungguh. Qin Baisong dan Qin Ning keduanya tampak serius. Orang-orang dari keluarga Wen masih membuat permintaan ini. Mereka sudah menduga bahwa ini semua mungkin jebakan, dan Wenren Zhaojiang ingin memaksa Qin Ning untuk mengambil tindakan. Sekarang Qin Ning telah jatuh ke dalam perangkap ini, inisiatif ada di tangan keluarga Wenren. "Nyonya Wenren, ini tidak pantas, kan?" Qin Baisong menatapnya. "Kau tidak setuju? Aku tidak akan pernah menikahi Wenren Zhaojiang bahkan jika aku mati. Nyonya Wenren, tolong bujuklah putramu untuk melepaskan ide ini." Kata Qin Ning serius. Wajah kecil itu penuh tekad. "Haha, bagus. Bagus. Bagus sekali. Gadis kecil itu punya sifat keras kepala dan keras kepala. Sama sepertiku. Sayang sekali kau tidak punya hak bicara dalam masalah ini." Nyonya Wenren mencibir berulang kali, dengan sedikit geli di matanya.
Jantung Qin Bai Song berdebar kencang, dan dia merasa keadaan semakin memburuk. Nyonya Wenren, kalau Anda tidak ada urusan, silakan pergi. Dia segera memerintahkannya untuk pergi. Apa? Apa kau terburu-buru ingin mengeluarkan kami? Jika aku pergi, keluarga mungkin akan mendapat masalah. Kata Nyonya Wenren sambil tersenyum. Keduanya bernapas dengan berat. Apa maksudmu? Qin Ning bertanya sambil menggertakkan giginya. Oh, apa kau tidak mengerti ini? Berita tentang cedera putra kesayanganku telah menyebar. Kami mendengar bahwa orang-orang di sana sangat marah. Ayahnya berkata bahwa dia harus mencari keadilan darinya. Jika aku tidak ada di sana untuk membujuknya, keluarga Qinmu akan menderita kerugian besar. Begitu kata-kata ini keluar, wajah tua Qin Bai Song menjadi hitam. Dibandingkan dengan keluarga Wenren, keluarga Qin tidak kalah sedikit pun. Jika keluarga Wenren membuat masalah, keluarga Qinnya tidak akan mampu menahannya. Namun, jika keluarga Qin bertempur sampai mati, bahkan jika mereka menderita kerugian besar, keluarga Wenren pasti tidak akan jauh lebih baik. Tentu saja, situasi di pihak keluarga Wenren saya sebenarnya baik-baik saja. Kami tidak akan mengambil tindakan terhadap keluarga Qin kecuali benar-benar diperlukan. Qin Bai Song, jangan terlalu gugup. Nyonya Wenren berbicara lagi. Tetapi bagi Qin Bai Song, ini jelas bukan kata-kata yang baik. Pihak keluarga Wenren. Di mana pihak lainnya? Tanya Qin Bai Song. Gurunya. Guru Wenren Zhaojiang. Qin Bai Song tercengang. Konon, Guru Wenren Zhaojiang selama ini menjadi misteri di sekolah selatan. Tidak seorang pun tahu siapa gurunya. Ada yang mengatakan bahwa gurunya adalah Yuan Mo, tetapi Yuan Mo mengklaim bahwa gurunya hanyalah seorang tokoh boneka. Padahal, dia tidak bertanggung jawab untuk mengajar Wenren Zhaojiang. Dia mengklaim bahwa keterampilan medisnya tidak dapat diajarkan kepada Wenren Zhaojiang. Hal ini sungguh mengejutkan banyak orang. Beberapa orang ingin tahu siapa guru Wenren Zhaojiang. Tetapi tidak ada seorang pun di sekolah selatan yang besar itu yang berani berbicara. Guru Zhaojiang juga sangat marah setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada Zhaojiang. Ia berkata bahwa kita harus mencari keadilan apapun yang terjadi. Putraku Zhaojiang sangat berbakat dan merupakan satu dari sejuta jenius dalam pengobatan Tiongkok. Gurunya sangat mencintainya dan telah mengajarkan kepadanya semua yang ia ketahui. Kali ini sesuatu seperti ini terjadi, gurunya tidak bisa tinggal diam. Jika kita tidak menghentikannya, aku khawatir bukan aku yang berdiri di sini sekarang, tetapi dia. Jika dia datang, Qin Bai Song, keluarga kecil mungkin pasti sudah tamat sejak lama. Nyonya Wenren mencibir. Siapa guru Zhaojiang? Tanya Qin Bai Song. Anda juga kenal orang ini. Dia adalah wakil presiden sekolah selatan, Tuan Longshu. Kata Nyonya Wenren dengan tenang. Begitu kata-kata itu terucap, Qin Bai Song bagaikan tersambar petir. Apa? Apa? Tangan naga. Wakil Presiden Long. Tubuh Qin Bai Song bergetar dan dia hampir tidak bisa berdiri. Ketika Qin Ning, yang berdiri di belakang, mendengar ini, otaknya menjadi kosong. Tuan Longshu meminta kami untuk datang ke sini secara khusus, Qin Bai Song. Jika Anda tidak dapat memberi kami penjelasan, maka keluarga Qin Anda tidak hanya harus menghadapi kemarahan keluarga Wenren kami, tetapi juga Tuan Longshu. Apakah Anda yakin ingin melawan kami? Nyonya Wenren berkata sambil tersenyum. Dengan dukungan Wakil Presiden Long, dia yakin bahwa Qin Bai Song pasti akan berkompromi. Keadaan sudah sampai pada titik ini, jika kita terus bertahan, seluruh keluarga akan hancur. Tetapi yang tidak pernah ia duga adalah, emosi Qin Bai Song ternyata lebih buruk dari rumor yang beredar. Jadi maksudmu? Kau ingin aku mengorbankan cucuku demi stabilitas keluarga Qin? Qin Bai Song tersadar dari keterkejutannya dan berkata sambil menggertakkan giginya. Apa maksudmu? Senyum Nyonya Wenren perlahan memudar. Aku menolak. Qin Bai Song mendengus. Kamu gila. Nyonya Wenren tampak tercengang. Qin Ning juga menatap kakeknya dengan tak percaya. Kakek, jika Wakil Presiden Long turun tangan, kami, keluarga Qin, tidak akan menderita karena aku. Qin Ning berteriak kesakitan, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ninger, apakah kamu ingin menikahi Wenren Zhaojiang itu? Qin Bai Song bertanya dengan tegas. Qin Ning menggelengkan kepalanya kesakitan. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, kakek tidak akan tunduk pada orang-orang ini.
Bahkan jika aku, Qin Baisong, mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan mengusirmu. Qin Baisong berkata dengan penuh semangat, dengan ekspresi mengembang jenggotnya dan melotot seolah-olah dia akan melawan orang-orang ini sampai mati. Baiklah, baiklah, baiklah. Qin Baisong, begitulah yang kau katakan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Setelah mengatakan itu, Nyonya Wenren melambaikan tangannya dan berbalik. Sekelompok bajingan. Apa kalian pikir orang tua itu takut padamu? Paling buruk, aku akan keluar dari sekolah selatan ini. Kata Qin Baisong dengan marah. Qin Ning duduk di bangku batu di halaman, merasa sendirian dan khawatir. Segalanya menjadi tidak terkendali. Bab 179 Catatan Bunuh Diri. Ninger, jangan khawatir, kakek akan menangani masalah ini. Aku akan menelepon orang tuamu nanti dan meminta mereka untuk menjemputmu. Kamu kembali ke Provinsi Jiangnan terlebih dahulu, dan tunggu aku berbicara baik-baik dengan keluarga Wenren untuk melihat apa yang ingin mereka lakukan. Qin Baisong berkata dengan marah. Kakek, aku tahu sesuatu tentang Wakil Presiden Long. Bisik Qin Ning. Apa yang kamu tahu? Qin Baisong langsung menatapnya. Meskipun Tuan Longshu jarang muncul di sekolah selatan, perbuatannya selalu tersebar di sekolah selatan. Sejauh yang saya tahu, orang ini sangat protektif terhadap bawahannya. Suatu kali, seorang direktur asosiasi sekolah selatan menyinggung perasaannya, dan dia dipecat dari jabatannya. Ada juga orang yang melukai seorang siswa sekolah selatan. Orang itu sangat berkuasa, dan sekolah selatan tidak dapat menyentuhnya. Paling-paling, mereka memintanya untuk meminta maaf. Akibatnya, masalah itu dilaporkan kepada Tuan Longshu. Tuan Longshu hanya mengatakan satu kalimat, meminta orang itu datang ke sekolah selatan untuk meminta maaf. Jadi keesokan harinya, orang itu berlari ke pintu sekolah selatan dan berlutut. Dia berlutut selama 3 hari sebelum pergi, dan dia juga dipukuli dengan parah setelah kembali. Bisik Qin Ning. Long Shou adalah tokoh legendaris sekolah selatan. Meskipun ia secara nominal adalah wakil presiden, pengaruh dan kekuasaannya terhadap sekolah selatan sepenuhnya melampaui presiden. Di hadapan orang seperti itu, keluarga kecil Qin bagaikan seekor semut jika dibandingkan dengan sebuah pohon besar. Terlebih lagi, dengan karakternya yang protektif, kali ini dia telah melukai Wenren Zhaojiang, dan keluarga Qin mungkin harus menanggung murka Tuan Longshu karenanya. Qin Baisong juga gelisah, dan wajah tuanya tampak panik tanpa alasan. Setengah hari kemudian, dia membuat beberapa panggilan telepon. Namun, setelah beberapa panggilan, setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah Longshu, mereka semua menutup telepon tanpa kecuali. Qin Baisong juga tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya saat ini. Dia mendesah berat beberapa kali, wajah tuanya penuh kecemasan. Kakek, hari sudah malam. Kakek, tidurlah. Aku akan mengurus masalah ini. Pada saat ini, Qin Ning tiba-tiba tersenyum dan berbicara. Ninger, bagaimana kamu akan menghadapi ini? Qin Baisong bertanya dengan heran. Bukankah masalah ini akan berakhir jika kamu menikah dengan Wenren Zhaojiang? Kata Qin Ning. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah aku, Qin Baisong, harus bergantung pada cucuku untuk membuatku tetap hidup saat aku tua nanti? Qin Baisong berkata dengan marah. Selain ini, apakah kita punya cara lain? Qin Ning tersenyum getir, kakek, aku tidak bisa melibatkan keluarga. Tapi, baiklah kakek, aku sudah memutuskan. Sebenarnya, Wenren Zhaojiang tidak seburuk yang dibayangkan. Jika sudah sampai pada titik ini dan aku tidak punya pilihan, aku tidak akan menolak. Qin Ning langsung menyela Qin Baisong dan berkata sambil tersenyum. Ini. Oh, lupakan saja, kamu putuskan sendiri, tetapi kamu harus ingat, jika kamu tidak mau, tidak ada yang bisa memaksamu. Paling buruk, bahkan jika kakek menyerahkan nyawanya, aku pasti akan melindungimu. Melihat ekspresi tenang Qin Ning, Qin Baisong menghela napas dan kembali ke kamar. Qin Ning mengangkat kepalanya sedikit, menatap langit berbintang yang luas, lalu menutup matanya, mendesah pelan, berbalik dan kembali ke kamar. Qin Baisong tetap terjaga sepanjang malam. Ia berguling-guling dan berguling-guling, tidak bisa tidur. Jika hanya keluarga terkenal, keluarga Qin masih punya modal untuk bersaing, tapi sekarang ada tangan naga lain. Terlalu sulit. Keluarga Wenren menyembunyikannya sangat dalam. Ternyata mereka punya kartu truf yang sangat besar. Tetapi, apakah Ninger benar-benar akan berkompromi?
Qin Baisong merasa ada sesuatu yang tidak beres. Berdasarkan pemahamannya terhadap cucunya, Qin Ning memiliki kepribadian yang sangat keras kepala dan tidak akan berubah pikiran setelah dia mengambil keputusan. Misalnya, dia tahu bahwa Lin yang sudah menikah, tetapi dia tetap mencintainya tanpa ragu. Meskipun dia tidak menyatakan cintanya kepada Lin Yang, dia membuktikannya dengan berbagai tindakan. Lin Yang juga sangat terganggu dengan hal ini. Wanita seperti ini akan tetap pada satu jalan sampai akhir. Begitu dia memutuskan, apapun yang ada di depannya, dia tidak akan mengubah arahnya. Tetapi mengapa Qin Ning tiba-tiba berkompromi lagi? Pikiran Qin Baisong kacau balau, namun karena usianya yang sudah tua, akhirnya dia tertidur. Pagi selanjutnya. Ninger, saatnya bangun. Ayo kita pergi ke akademi dan lihat-lihat. Kalau ini tidak berhasil, kamu tidak perlu menghadiri konferensi Raja Medis ini. Setelah selesai mandi, Qin Baisong berteriak ke arah kamar Qin Ning. Tetapi setelah berteriak beberapa kali, tidak ada gerakan dari dalam. Qin Baisong sedikit tertegun. Dulu Qin Ning bangun lebih awal darinya, mengapa dia belum bangun hari ini? Apakah gadis ini tidur sangat larut tadi malam? Qin Baisong sedikit bingung, tetapi dia tetap pergi untuk membuat sarapan. Setelah bekerja sampai pukul 8, sarapan sudah siap dan Qin Baisong pergi mengetuk pintu lagi. Ninger. Bangun dan makanlah, Ninger. Tuan Tua Qin berteriak sekeras-kerasnya. Saya berteriak beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Suatu firasat buruk segera merasuki diriku. Qin Baisong segera mendobrak pintu. Saat pintu terbuka, Qin Ning terlihat berpakaian rapi, berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam, tidak bergerak, dan selembar kertas di tangannya. Ninger. Mata tua Qin Baisong memerah dan dia bergegas mendekat sambil berteriak tergesa-gesa. Periksa denyut nadinya. Tidak ada denyut sama sekali. Qin Ning. Sudah meninggal. Ninger. Qin Baisong berteriak dengan sedih, tetapi dia tidak dapat membangunkan Qin Ning. Dia mengambil kertas di tangan Qin Ning, yang merupakan catatan bunuh diri. Hanya ada satu kalimat sederhana di catatan itu. Kakek, jika aku mati, kurasa Tuan Longshu dan keluarga Wenren tidak akan melakukan apapun lagi pada keluarga Qin, kan? Sampaikan pada kakak Lin bahwa aku minta maaf, aku sangat mencintainya. Ada air mata di catatan itu, seperti burung kukuk yang menangis darah. Melihat kata-kata ini, Qin Baisong menangis terseduh-seduh, dan berlutut di tanah, menangis seperti anak kecil. Dia tidak pernah menyangka kalau Qin Ning begitu keras kepala hingga akan mengakhiri semuanya dengan cara seperti ini. Qin Baisong sangat menyesalinya. Qin Baisong, apakah kamu di sana? Kapan kita akan pergi ke Nanpai? Pada saat ini, suara Lin yang terdengar dari luar rumah. Guru, saya di sini. Qin Baisong berteriak serak, hampir kelelahan. Lin yang berada di luar kamar merasakan hawa dingin di hatinya dan segera bergegas masuk. Ketika dia melihat Qin Ning yang sudah tak bernyawa di tempat tidur, wajahnya berubah drastis. Dia bergegas mendekat dan buru-buru menempelkan tangannya ke leher Qin Ning. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya dan mencabut jarum perak dari leher Qin Ning. Jarum perak itu dipenuhi racun. Dia bunuh diri. Lin yang menoleh dan menatap Qin Baisong dengan dingin, lalu bertanya dengan dingin, Qin Baisong, apa yang terjadi? Mengapa Qin Ning bunuh diri? Qin Baisong menangis terseduh-seduh dan menceritakan semua yang terjadi tadi malam. Apa katamu? Pupil mata Lin yang membesar, napasnya mengeras, tangannya terkepal erat, dan matanya merah. Sesaat kemudian, dia tertawa, tawa yang amat sedih dan sunyi. Qin Baisong belum pernah melihat Lin yang tertawa seperti ini. Ekspresinya terlalu ganas. Sepertinya aku salah, aku selalu salah, aku seharusnya tidak menyembunyikan apapun, mungkin keputusan ibu. Tidak benar. Guru. Dia sudah meninggal sekitar 5 jam, Qin Baisong, cepatlah, pergi dan siapkan jarum perak untukku. Ambil sebanyak yang kau bisa, cepat. Lin yang tiba-tiba menoleh, menatapnya dengan mata merah. Untuk apa kamu membutuhkan jarum perak itu? Qin Baisong tercengang. Pergi saja. Gerutu Lin Yang. Qin Baisong tidak berani ragu dan segera berlari keluar. Lin Yang segera mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya, mengangkat lengan pucat Qin Ning, dan mulai menusukkan jarum satu persatu. Setelah beberapa saat, Qin Baisong datang sambil membawa sejumlah besar kantong jarum. Qin Baisong tercengang saat melihat Lin Yang memberikan akupuntur kepada Qin Ning.
Guru, Ning'er. Apakah dia masih bisa diselamatkan? Apakah kamu pernah mendengar tentang akupuntur Senong? Lin yang berkata dengan galak. Akupuntur Senong. Bukankah itu rumor? Qin Bai Song tertegun sejenak, dan napasnya tiba-tiba menegang. Guru, mungkinkah Anda? Keluarlah, biarkan aku mencoba. Lin yang berteriak dengan suara yang dalam. Qin Bai Song segera berbalik dan berlari keluar, lalu menutup pintu dalam sekejap. Bab 180, Kemarahan. Teknik akupuntur Senong merupakan salah satu teknik akupuntur yang sangat kuno. Konon katanya rangkaian metode akupuntur ini memiliki khasiat ajaib untuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Tentu saja, karena banyak orang yang belum pernah melihat rangkaian teknik akupuntur ini, mereka menganggapnya sebagai rumor belaka. Faktanya, teknik akupuntur Senong memang ada. Namun itu tidak sedramatis kebangkitan dari kematian. Tidak mungkin akupuntur Senong efektif pada orang yang benar-benar kedinginan, tetapi masalahnya adalah Qin Ning belum sepenuhnya mati. Meski dia telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan, masih ada sedikit kehidupan di dalam hatinya. Jika berlarut-larut selama 1 jam lagi, vitalitasnya akan hilang, dan Qin Ning akan benar-benar tidak ada harapan. Yang perlu dilakukan Lin yang sekarang adalah menggunakan teknik akupuntur Senong untuk membangkitkan vitalitas ini dan menggunakannya untuk mengaktifkan kembali detak jantung Qin Ning. Namun ini membutuhkan proses yang panjang. Cabut jarum perak dan desinfeksi. Lin yang tampak sangat fokus, tangannya menari cepat, memasukkan jarum perlahan dan menariknya cepat, gerakannya tampak tidak terlihat. Setiap suntikan akan menghabiskan banyak energinya. Pengobatan tradisional Tiongkok menekankan esensi, energi, dan jiwa, begitu pula akupuntur. Akupuntur Lin yang telah lama mencapai tingkat jarum Qi. Setiap kali jarum dimasukkan, sejumlah besar esensi dan energi diangkut. Terutama saat ia melakukan teknik akupuntur Senong, jumlah esensi dan energi yang diangkutnya sangat besar. Lin yang sangat teliti dan memasukkan akarnya satu persatu. Tetesan keringat membasahi wajahnya. Napasnya juga menjadi cepat. Ketika lengannya sudah tertusuk seluruhnya, ia menanggalkan pakaiannya dan meneruskan menusuknya satu persatu. Dalam sekejap mata, tubuh Qin Ning dipenuhi dengan ribuan jarum perak. Jarum-jarum itu tampak padat dan sangat menakutkan. Pada saat ini, semua jarum perak bergetar, seolah tertiup angin. Setelah memasukkan jarum perak terakhir, Lin yang terduduk di tanah tidak lagi punya tenaga tersisa. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan botol porselen kecil dari sakunya, menuangkan pil dari dalamnya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu masih panas dan dibuat olehnya menggunakan beberapa ramuan obat Cina. Setelah pil itu masuk ke perutnya, kulitnya sedikit membaik. Setelah menunggu sekitar 2 jam, Qin Bai Song di luar sudah mulai cemas, dan Lin yang mengeluarkan jarum satu persatu dan membantu Qin Ning mengenakan pakaiannya. Bai Song, masuklah. Lin yang berteriak lemah sambil duduk di kursi. Qin Bai Song segera mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Qin Bai Song terkejut saat melihat Lin yang berkeringat deras dan tampak sangat pucat. Guru, Anda baik-baik saja? Qin Bai Song bertanya dengan tergesa-gesa. Aku baik-baik saja. Aku hanya kelelahan. Aku hanya perlu istirahat, kata Lin yang dengan suara serak. Bagaimana dengan Ning'er? Qin Bai Song bertanya buru-buru. Lin yang menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Qin Bai Song tertegun, berjalan mendekat dan memeriksa denyut nadi Qin Ning. Setelah beberapa saat, dia terkejut dan sangat gembira. Ya. Ning'er memiliki denyut nadi. Meskipun sangat lemah, Qin Bai Song benar-benar dapat merasakannya. Jantung Qin Ning berdetak. Apakah ini metode Lin Yang? Dokter ajaib. Inilah dokter ajaib yang sesungguhnya. Siapakah setan hidup ini? Apakah saya pantas mendapatkannya? Seluruh tubuh Qin Bai Song gemetar, dan mata tuanya penuh dengan kesalehan saat dia menatap Lin Yang, seolah-olah dia sedang melihat dewa. Meskipun Qin Ning memiliki denyut nadinya terlalu lemah. Begitu lemahnya sehingga tampaknya denyut nadinya akan berhenti kapan saja. Guru, apa yang terjadi dengan Ning'er? Qin Bai Song bertanya dengan hati-hati. Hidupnya terselamatkan, tapi jantungnya sudah lama berhenti bekerja, otaknya juga sudah berhenti berfungsi, dan aku tidak cukup mampu, jadi saat ini dia dalam kondisi vegetatif. Lin yang berkata dengan suara serak. Qin Bai Song langsung menggigil, vegetatif. Vegetatif. Jangan khawatir,
Tidak sulit untuk menyembuhkan Qin Ning sepenuhnya. Aku kekurangan beberapa ramuan obat sekarang. Aku akan pergi dan mencarinya untuk Qin Ning nanti. Ketika aku menemukan ramuan itu, aku akan merebusnya menjadi ramuan dan memberikannya padanya. Dia akan bisa pulih. Beri aku waktu sebulan, kata Lin Yang. Guru, Anda tidak perlu melakukan ini. Saya sudah sangat senang Ninger masih hidup. Mata tua Qin Bai Song tampak berawan. Ia kemudian berlutut di tanah dan bersujud kepada Lin Yang. Lin Yang segera membantunya berdiri. Guru, bagaimana aku bisa membalas budimu? Qin Bai Song berkata dengan suara serak setelah menyeka air mata di sudut matanya. Kau ingin membalas budiku? Caranya sangat mudah, bawa saja aku ke sekolah selatan sekarang juga. Tatapan mata Lin Yang dingin. Qin Bai Song tercengang. Melihat mata Lin Yang penuh tekad, dia tahu bahwa Lin Yang tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengangguk lalu segera mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor itu. Tak lama kemudian, sebuah ambulans berhenti di depan halaman. Qin Bai Song menelepon keluarga Qin, dan keluarga Qin bergegas ke rumah sakit untuk merawat Qin Ning. Qin Bai Song sendiri yang mengantar Lin Yang ke sekolah selatan. Kali ini, Qin Bai Song tidak berencana untuk tinggal di sekolah selatan lagi. Bukan hanya itu saja, dia akan menyelesaikan masalah ini bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Sekolah selatan sekarang penuh sesak dengan orang-orang dan sangat ramai. Banyak sekali dokter terkenal dari seluruh dunia berkumpul di sini. Beberapa orang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Kedokteran dan lulus penilaian untuk bergabung dengan sekolah selatan. Beberapa orang datang ke sini untuk memperluas wawasan dan menonton kesenangan. Sebagian besar dari 10 dokter jenius teratas telah datang, termasuk Cheng Changsheng, Yan Xiaoyue yang berada di peringkat ke-9, Feng Xiaohong yang berada di peringkat ke-7, dan Wang Gang yang berada di peringkat ke-6. Mereka semua adalah selebriti, dan ada banyak orang yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Orang-orang ini hampir dipilih langsung oleh sekolah selatan, dan mereka pasti akan diterima di sekolah selatan. Selain orang-orang tersebut, masih banyak lagi pakar pengobatan Tiongkok yang tersohor baik di dalam maupun luar negeri. Misalnya, Liu Rusi, cucu dari Raja Tabib Provinsi Huaitian. Dia mengenakan hanfu dan berjalan seperti peri. Orang-orang di kedua sisi memberi jalan kepadanya dan menatapnya dengan takjub. Harus dikatakan bahwa aura Liu Rusi begitu kuat sehingga bahkan seorang pemuda kaya seperti Cheng Changsheng akan terlihat norak dan rendahan ketika berdiri di depannya. Tentu saja, Liu Rusi tidak datang ke sini untuk bergabung dengan sekolah selatan. Ia adalah sosok yang diperebutkan oleh sekolah kedokteran utara dan selatan. Ia datang ke sini hanya untuk mendapatkan pengalaman, seperti perang medis Tiongkok Korea sebelumnya. Kou Guan, bodhisattva yang masih hidup dari Provinsi Tianxing, juga mengirim beberapa siswa untuk belajar. Selain itu, perwakilan dari Provinsi Guangliu, Provinsi Silin dan provinsi lainnya juga datang. Suasananya cukup hidup. Konferensi Raja Medis diadakan di tempat pembelajaran yang besar di pusat sekolah selatan. Para pelajar selatan telah sibuk di sini sejak awal. Pertanyaan untuk konferensi ini ditetapkan dan dipilih oleh beberapa anggota kunci, dan proses pemilihan semua pertanyaan bersifat terbuka dan adil. Tidak ada pilih kasih atau kecurangan. Oleh karena itu, setiap pemuda berbakat yang tidak dikenal bakatnya dapat sepenuhnya menampilkan bakatnya dalam konferensi Medical King ini. Di dalam mobil hitam, Lin yang duduk di kursi penumpang dengan mata terpejam, sementara Qin Bai Song menginjak pedal gas dan melaju menuju Nanpai. Pada saat ini, Lin yang tiba-tiba melepas topi bisbolnya, mengambil jarum perak, dan menusuk lehernya. Dalam sekejap, wajahnya kembali ke rupa Dewa Tuan Lin. Kali ini, aku akan menyerang dengan wujud asliku. Lin yang menarik napas dalam-dalam, perlahan membuka matanya, menatap ke depan, dengan cahaya dingin berkelebat di pupil matanya. Kegentingan. Mobil berhenti tiba-tiba, Qin Bai Song menoleh dan berkata dengan suara serak, "Guru, kami sudah sampai." Lin yang segera berdiri, membuka pintu dan berjalan keluar, sebuah kata dingin melayang di benaknya. "Beritahu Long Shou, aku akan menunggunya di sekolah selatan."